Saat sesi kualifikasi berlangsung, suhu lintasan naik hingga 44 derajat Celcius. Balaton Park pun berubah menjadi arena pertarungan yang jauh lebih kejam. Para pembalap tidak lagi sekadar mencari ritme. Mereka mulai memburu satu hal yang paling berharga dalam dunia balap. Satu putaran yang sempurna. Di momen seperti inilah para pembalap terbaik mulai membuka seluruh kartu yang mereka simpan sejak sesi latihan. Catatan waktu pun semakin menggila. Sementara itu, Veda Ega Pratama menutup sesi di posisi ke-9 dengan torehan waktu 1 menit 46,845 detik. Hasil yang mungkin terlihat menurun jika dibandingkan posisi kedua yang berhasil ia raih saat sesi praktis. Namun jika kita melihat lebih dalam, ceritanya ternyata tidak sesederhana itu. Karena catatan waktu terbaik Veda di sesi kualifikasi hanya terpaut sekitar 2/10 detik dari waktu terbaik yang ia cetak sehari sebelumnya. Artinya, Veda masih mampu menjaga ritmenya, masih mampu mempertahankan kecepatannya, dan masih mampu berada di kelompok pembalap yang sama seperti hari sebelumnya. Hanya saja, ketika lintasan semakin cepat dan tekanan semakin besar, para rivalnya berhasil menemukan sepersekian detik tambahan yang belum berhasil ia temukan. Veda sudah melakukan hampir semuanya dengan benar. Menjaga ritme, masuk top 10, tetap kompetitif. Tetapi sekarang ada satu rintangan tambahan yang harus dihadapi sebelum race dimulai. Kabar yang sama sekali tidak diharapkan datang menghampiri kubu Honda Tim Asia. Sebuah hukuman, sebuah long lap penalty. FIM MotoGP Steward Panel memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Veda Ega Pratama setelah dianggap melambat dan mengganggu laju Ruche Mutli di tikungan 5 saat sesi Q2 berlangsung. Karena ini merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan Veda sepanjang musim, hukuman yang diberikan adalah 1 kali long lap penalty yang wajib dijalani pada balapan Moto3 Hungaria nanti. Bagi sebagian penonton, long lap penalty mungkin terdengar sederhana. Hanya 1 kali melewati jalur yang sedikit lebih panjang dibanding racing line normal. Namun, bagi seorang pembalap Moto3, hukuman ini bisa terasa jauh lebih mahal daripada yang terlihat. Saat menjalani long lap penalty, pembalap harus keluar dari jalur balap ideal dan memasuki lintasan khusus yang berada di sisi luar tikungan. Jalur ini memang dirancang lebih panjang, artinya pembalap akan kehilangan beberapa detik dibanding rival-rivalnya yang tetap berada di jalur utama. Dan dalam dunia Moto3, kehilangan beberapa detik seringkali berarti kehilangan banyak posisi sekaligus. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah satu fakta sederhana. Selama 2 hari terakhir, Veda perlahan membangun seluruh fondasi akhir pekannya, mengenali karakter Balaton Park, mencari batas di setiap tikungan, menghafal racing line terbaik, dan mengumpulkan sepersekian detik yang akhirnya membawanya masuk ke 10 besar saat kualifikasi. Namun kini, sebagian keuntungan itu harus dipertaruhkan kembali saat balapan dimulai. Inilah mengapa long lap penalty bukan sekadar hukuman. Ia adalah ujian strategi. Karena cepat atau lambat, penalti itu tetap harus dijalani. Pertanyaannya bukan lagi apakah Veda akan kehilangan waktu, melainkan kapan waktu itu sebaiknya dilepaskan. Karena di Moto3, kehilangan 2 detik mungkin bukan masalah terbesar, tetapi kehilangan rombongan yang tepat bisa mengubah seluruh jalannya balapan. Dengan posisi start di urutan ke-9 dan 1 long lap penalty yang harus dijalani, pertanyaan paling menarik menjelang balapan nanti bukan lagi soal seberapa cepat Veda Pratama mampu melaju, melainkan kapan waktu terbaik untuk membayar hukuman tersebut. Pilihan pertama adalah langsung ke long lap, itu sejak lap-lap awal. Keuntungannya jelas. Veda bisa segera menyelesaikan hukumannya dan fokus penuh pada balapan tanpa harus memikirkan strategi long lap lagi. Namun risikonya juga sangat besar. Lap-lap awal Moto3 seringkali menjadi fase paling kacau dalam seluruh balapan. Puluhan pembalap masih bergerombol dalam satu kelompok besar. Saling berebut ruang, saling mencari celah, dan berusaha mendapatkan posisi sebanyak mungkin sebelum ritme balapan mulai terbentuk. Jika long lap dilakukan pada momen seperti ini, Veda berisiko kehilangan kontak dengan rombongan depan, bahkan sebelum balapan benar-benar berjalan. Dan di sirkuit yang sempit seperti Balaton Park, mengejar kembali posisi yang hilang bukanlah pekerjaan yang mudah. Lalu mana pilihan yang paling ideal?
Sulit untuk mengetahui jawabannya sebelum balapan benar-benar dimulai, karena semuanya akan bergantung pada situasi di lintasan. Dan itulah tantangan yang kini menanti Veda Pratama. Bukan lagi soal menemukan kecepatan, karena sepanjang akhir pekan ini, ia sudah membuktikan bahwa kecepatan itu ada. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana meminimalkan kerugian saat hukuman itu akhirnya harus dijalani. Karena jika berhasil melewati momen tersebut tanpa kehilangan kontak dengan rombongan depan, maka peluang untuk kembali bertarung memperebutkan hasil besar masih akan tetap terbuka.